Kesultanan Bulungan merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terletak di Kalimantan Utara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-16, tetapi baru berubah menjadi kesultanan pada abad ke-18. Selama berdiri, Kesultanan Bulungan menguasai beberapa daerah di Kalimantan Utara. Seperti apa? Tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, dalam video saya ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sebuah kesultanan di Bulungan, Kalimantan Utara teman-teman. Jadi Kesultanan Bulungan itu berawal dari kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Tanjung Palas yang berdiri sekitar abad ke-17 teman-teman. Nah, raja pertamanya adalah Datok Mancang, seorang bangsawan dari Brunei yang menikah dengan putri suku Dayak Kenya. Dari pernikahan politik inilah lahir dinasti yang kelak menjadi penguasa Bulungan. Pada awalnya kerajaan ini hanya sebuah kerajaan kecil yang berbasis di pedalaman Kalimantan. Namun karena letaknya strategis di jalur perdagangan antara Kalimantan, Filipina Selatan, dan juga Malaysia, kerajaan ini berkembang dengan pesat. Oke teman-teman, jadi sebelum saya lanjut, saya menjelaskan bahwa saya ini lewat dari kilo 2 tadi teman-teman ya. Ada pertigaan kilo 2 itu saya belok ke kiri. Soalnya saya dari arah Tanah Kuning teman-teman. Nah, posisi Kesultanan Bulungan ini ada di Tanjung Palas teman-teman. Jadi dari kota Tanjung Selor itu nyebrang Sungai Kayan menuju desa Tanjung Palas. Nah ini saya tidak nyebrang teman-teman, saya lewat kilo 2, ngelewatin Gunung Putih ini langsung nanti sampainya di jembatan ini teman-teman. Nah ini kalau kita belok ke kanan itu kita ke kota Tanjung Selor teman-teman. Nah, jadi saya ini lurus terus sehingga menyeberangi jembatan Sungai Kayan. Nah nanti tinggal belok ke kanan setelah jembatan. Oke kita lanjut. Jadi pada masa berjayanya Kesultanan Bulungan itu tidak pernah memungut upeti dari rakyat Bulungan ya. Nah, untuk wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan ini meliputi Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, Nunukan, Tarakan, bahkan hingga ke Sabah atau Malaysia. Nah, yang akan kita kunjungi ini adalah bangunan Istana Kesultanan Bulungan yang sekarang menjadi Museum Kesultanan Bulungan. Jadi seperti apa? Tonton terus teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jadi saya sudah menyeberangi jembatan Sungai Kayan. Nah ini kita sudah sampai di desa Tanjung Palas teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Museum Kesultanan Bulungan. Jadi saksikan terus teman-teman. Jadi sedikit cerita teman-teman.
Bangunan Museum Kesultanan Bulungan ini merupakan bangunan istana yang dibangun ulang atau replika pasca terjadinya Bultiken yang terjadi pada tahun 1964. Nah, tragedi Bultiken mengakibatkan terbakarnya bangunan istana Kesultanan Bulungan dan banyak bangsawan Kesultanan Bulungan yang hilang. Setelah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam tragedi Bultiken, pemerintah Kabupaten Bulungan secara resmi tahun 1998 membangun ulang bangunan Istana Kesultanan Bulungan dan memfungsikan bangunan tersebut sebagai museum. Dalam tragedi Bultiken, banyak harta benda kesultanan yang terbakar, hilang dan rusak. Beberapa benda peninggalan kesultanan yang masih bisa diselamatkan kemudian menjadi benda koleksi di museum sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Gapura Museum Kesultanan Bulungan. Teman-teman, kita sudah sampai di Kesultanan Bulungan, tepatnya di museumnya teman-teman ya. Jadi ini adalah gerbang dari Museum Kesultanan Bulungan. Sangat terawat teman-teman, sangat bagus. Nah, ini sebenarnya dulu itu belum ada ini teman-teman, penghalang yang warna biru ini. Jadi di sampingnya ini ada semacam kayak lamin gitu teman-teman, dibuat acara-acara kebudayaan. Kalau dulu kelihatan ini tidak ada biru-birunya ini. Kalau sekarang ada apa ini namanya? Ada penghalangnya lah. Oke, kita masuk teman-teman. Di depannya ini ada 3 buah meriam yang dulu digunakan untuk pertahanan dari Kesultanan Bulungan. Di depan pas itu ada 2 teman-teman. Jadi ada 5 meriam di Kesultanan Bulungan. Oke, jadi ini saya sudah izin teman-teman sama yang mengelola museum. Jadi di dalam museum ini kita harus ngisi buku hadir dulu teman-teman, baru kita masuk. Nah, ini kita masuk. Di dalam museum ini ada berbagai macam benda replika maupun benda asli dari Kesultanan Bulungan. Nah, kita bisa lihat ini adalah tempat tidur dari sang raja atau pengantin ya. Dan ada foto-foto bersejarah, dokumen yang penting terkaitan dengan Kesultanan Bulungan dengan pihak lain. Ada juga kendil atau busi, ada juga tempat minum, keris, senjata, busana, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Jadi sangat banyak barang di sini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan ini adalah replika tempat penobatan atau pelantikan dari Raja Kesultanan Bulungan teman-teman. Dan di sebelahnya ini ada kendil, sebelahnya lagi ada tempat tidur atau singgasana dari Kesultanan Bulungan. Jadi sangat banyak teman-teman benda-benda di sini. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya bisa berkunjung ke Museum Kesultanan Bulungan, tepatnya di Desa Tanjung Palas teman-teman, seberang dari kota Tanjung Selor.
Dan ini adalah beberapa foto dari seorang Sultan Bulungan, teman-teman. Jadi ada beberapa sultan di Kesultanan Bulungan ini, mulai dari Kesultanan Wira Amri sampai Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, teman-teman. Oke, setelah dari Museum Kesultanan Bulungan, saya mampir ke salah satu masjid tertua di kota Tanjung Selor atau Bulungan, teman-teman, yakni Masjid Kesultanan Muhammad Kasimuddin yang ada di Tanjung Palas. Beliau merupakan seorang sultan Kesultanan Bulungan yang memerintah sekitar tahun 1900 sampai 1925, teman-teman. Dan ini kondisi masjidnya masih sangat terawat, masih sangat bagus. Seperti apa? Tonton terus, teman-teman. Oke, selesai adzan sekalian saya sholat asar di sini, teman-teman. Jadi salah satu keunikan masjid dari Masjid Kasimuddin adalah masjid ini tidak memiliki jendela, teman-teman, tetapi memiliki 11 pintu yang terbuat dari kayu, teman-teman. Nah, bangunan ini juga terlihat sederhana tapi sangat unik dan juga sangat luar biasa, teman-teman, dari kayu ulin yang dikombinasikan dengan beton, pondasi bangunan, dan lantai tersebut terbuat dari semen dengan batu berlapis ubin. Nah, ubin lantai masjid ini bermotif arsitektur bangunan Eropa yang diimpor dari Belanda. Jadi ini adalah masjid tertua di Kabupaten Bulungan, teman-teman. Nah, bangunannya sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin melihat sejarah dari kota Tanjung Selor ataupun Bulungan, bisa mampir di Masjid Sultan Kasimuddin. Lokasinya bersebelahan, teman-teman, sama Museum Kesultanan Bulungan, ya sekitar 50 sampai 100 meter lah sebelah dari Kesultanan Bulungan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.